Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanci. Saya akan menjelaskan tentang dasar dari perilaku kelompok, mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan, mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok adalah sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling tergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal dan informal. Sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan karya yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terkait akan diciptakan dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Sebaliknya, kelompok informal adalah yang tidak ditetapkan struktur secara formal atau tidak ditentukan secara organisasional. Kelompok-kelompok informal adalah susunan yang berbentuk secara alami dalam lingkungan kerja yang nampak sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Teori identitas sosial yaitu sudut pandang yang mempertimbangkan ketika kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Identitas sosial membantu kita memahami siapa kita dan di mana kita cocok dengan orang lain. Tetapi identitas sosial dapat memiliki sifat negatif pula di atas perasaan penderitaan orang. Kapan orang-orang akan mengembangkan identitas sosial? Beberapa karakteristik yang membantu identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama, kesamaan tidak mengejutkan. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Yang kedua, keunikan. Orang-orang yang lebih cenderung memerhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lainnya. Dan yang ketiga, status. Oleh karena orang-orang menemukan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri, sehingga masuk akal bahwa mereka terkait dalam mengaitkan diri mereka sendiri dengan kelompok yang memiliki status tinggi. Dan yang keempat, penurunan yang tidak pasti. Keanggotaan dalam sebuah kelompok juga membantu beberapa orang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Model 5 tahap pengembangan kelompok mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahapan yang unik, yaitu membentuk, mempeributkan, menyalin norma, bekerja, dan membeberkan. Yang pertama ada tahap pertama ini tahap membentuk, digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Dan yang kedua ada tahap mempeributkan, adalah salah satu konflik intra-kelompok para anggota, menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatannya yang melaksanakan para individualis. Yang ketiga, pada tahap ketiga, hubungan yang dekat dengan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan, sehingga terdapat rasa identitas kelompok yang kuat dan persahabatan. Tahap keempat adalah pengerjaan. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Yang kelima, tahap pembubaran. Siapkan diri untuk pembubaran. Beberapa anggota kelompok optimis bersenang-senang atas pencapaian kelompok. Anggota lainnya lebih tertekan karena ketinggalan persahabatan dan pertemanan yang didapat selama kelangsungan kerja kelompok. Selanjutnya ada properti kelompok. Ada peran, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Properti kelompok yang pertama ini peran. Peran merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan
yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Yang kedua ada persepsi peran, merupakan suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Dan yang ketiga, ekspektasi peran adalah cara orang lain meyakini Anda bertindak dalam suatu konteks tertentu. Di tempat kerja, kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontak psikologis, yaitu sebuah perjanjian yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan pada karyawan dan sebaliknya. Dan yang keempat ada konflik peran, adalah situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Ada pula properti kelompok 2, yaitu norma. Norma, seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada kepatuhan. Kepatuhan adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Contohnya, sebagai seorang anggota dari suatu kelompok, Anda menginginkan penerimaan oleh kelompok. Dengan demikian, Anda rentan dalam kepatuhan pada norma-norma kelompok. Selanjutnya ada perilaku menyimpang di tempat kerja, merupakan perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Dan yang ketiga ada properti kelompok 3, yaitu status. Status merupakan suatu posisi didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Menurut teori karakteristik status, yang menentukan status adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Mereka cenderung mengendalikan sumber daya kelompok. Maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status yang tinggi. Dan yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Orang-orang yang memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kesuksesan kelompok cenderung memiliki status yang tinggi. Karakteristik pribadi individu. Seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompok. Misalnya dilihat dari penampilan yang bagus, cerdas, uang, atau kepribadian yang ramah. Biasanya memiliki status yang lebih tinggi daripada seseorang dengan atribut nilai yang lebih sedikit. Ada status dan norma. Status memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan, norma, dan tekanan untuk mematuhi. Selanjutnya ada status dan interaksi kelompok. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Mereka lebih sering berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, lebih banyak perintah, dan lebih sering menginterupsi anggota lain. Dan terakhirnya ada ketidakadilan status. Hal yang dianggap dengan ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan, yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku korektif. Dan yang keempat ada properti kelompok, yaitu besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada secara sendiri. Dan yang kelima ada properti kelompok 5 ini kekompakan. Kekompakan keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Dan yang keenam ada properti keragaman. Properti terakhir ini dari kelompok yang kita pertimbangkan adalah keragaman di dalam keanggotaan kelompok, atau keadaan yang mana para anggota kelompok sama dengan anggota berbeda dari satu sama lain. Sejumlah besar riset dilakukan mengenai bagaimana keragaman memenuhi kinerja kelompok. Beberapa riset melihat pada rasial, gender, perbedaan-perbedaan lainnya. Secara keseluruhan, studi
mengidentifikasikan biaya maupun manfaat dari keragaman kelompok. Selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama ada kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu. Maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas dalam proses keputusan. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Terakhir, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Yang kedua, pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk dalam pengambilan keputusan kelompok yang berpotensial untuk mempengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan hingga mencapai solusi yang bermutu tinggi. Pertama disebut pemikiran kelompok terkait dengan norma. Ini menggambarkan situasi yang mana tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok dan secara kritikal menilai pandangan yang tidak biasa, minoritas, atau tidak populer. Fenomena kedua adalah pergeseran kelompok, yang mana menggambarkan cara para anggota kelompok cenderung untuk melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pegang ketika membahas suatu rangkaian alternatif tertentu dan sampai pada suatu solusi. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk yang paling umum dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Para anggota saling bertemu berhadapan muka dan bergantung pada interaksi verbal dan non-verbal untuk berkomunikasi. Tetapi kelompok yang berinteraksi seringkali memeriksa diri mereka sendiri dan menekan para anggota individu untuk mengarah pada keputusan opini. Secara perspektif, permasalahan dihadirkan dan di kemudian kelompok akan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, sebelum pembahasan dilakukan, setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Dan yang kedua, setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Dan yang ketiga, kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Yang keempat, masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringkatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tinggi akan menentukan keputusan final. Jadi kesimpulannya, perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi ketika suatu kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Banyak teori yang mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mula terbentuknya kelompok, mulai dari anggapan adanya kedekatan ruang kerja maupun tempat tinggal mereka, sampai kepada alasan praktis. Di dalam suatu kelompok yang sebenarnya, para anggota mempertimbangkan diri sendiri dan tergantung satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan umum, dan mereka saling berhubungan dengan satu yang lain dengan teratur untuk mengejar tujuannya agar dukungan dalam suatu periode waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.